Gresini Ducati, Marc Marquez semakin dipercaya mewujudkan harapan yang masih dianggap mustahil banyak pihak, yaitu merebut gelar juara dunia MotoGP 2024. Sensasi Marquez setelah mengemas 2 kemenangan secara beruntun pada seri Aragon dan San Marino telah mulai membuat mata banyak pihak terbelalak. Dari yang tadinya merasa sulit lihat juara dunia 8 kali itu bersinar, kini perlahan meyakini bahwa asa itu masih ada. Bahwa pembalap 31 tahun tersebut masih sangat mungkin kembali ke mode kejayaannya. Pihak yang mulai percaya akan kembalinya Marquez tentu saja dari Gresini selaku tim si alien. Tim satelit Ducati yang hanya dibekali motor Desmosedici GP23 itu sekali lagi membuktikan bahwa motor lawas bukan halangan. Seperti yang sudah ditunjukkan Gresini pada musim sebelumnya, selalu saja pembalap mereka yang menggebrak dan tampil mencuri perhatian dengan mengemas kemenangan epik. Mulai dari Enea Bastianini di musim 2022, lalu Fabio Giannantonio di musim 2023. Semuanya membuktikan bahwa mekanik dan kru mereka benar-benar sukses menyulap motor lebih lawas jadi motor yang tetap kompetitif dengan para penunggang Ducati terbaru. Marquez yang tadinya datang sebagai underdog kini perlahan mulai dibicarakan menyoal perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024. Saat ini Marquez bertengger di peringkat 3 klasemen dengan total poin. Dia berjarak 53 poin dengan Jorge Martin dari tim Prima Pramac yang berada di puncak klasemen dan 37 poin dari Bagnaia di tempat kedua. Masih ada 7 seri tersisa di musim ini dengan sprint dan balapan utama yang dimainkan. Semua plot twist masih bisa terjadi. Kesempatan pun masih terbuka bagi siapa saja, terutama para penghuni 3 besar klasemen itu. Kepercayaan diri yang terpupuk di atas Ducati GP23 menjadi modal penting Marquez menjalani sisa musim. Terlebih lagi dia kembali masih akan tampil di kandang Valentino Rossi, sirkuit Misano dengan tajuk MotoGP Emilia-Romagna 2024. Seri ke-14 ini akan bergulir pada 20-22 September 2024. Kemungkinan hujan masih akan menaungi Misano, cuaca yang menjadi spesialis Marc Marquez kala balapan hujan. CEO Pramac Racing, Paolo Campinotti, mengungkapkan apa yang mendorong Jorge Martin maju sepanjang menjalani balapan MotoGP musim ini. Motivasi Jorge Martin sebagian adalah untuk membuktikan bahwa Ducati salah karena mengabaikannya untuk menjadi pembalap pabrikan mereka. Martin tampaknya menjadi kandidat kuat untuk mendapatkan promosi ke garasi resmi Ducati pada MotoGP 2025 hingga Marc Marquez memperingatkan bahwa ia tidak akan pindah ke Pramac. Ducati akhirnya memilih Marquez dan Martin telah menandatangani kontrak dengan Aprilia musim depan. Martin masih bisa mengambil plat nomor 1 dari Ducati dan ke rival mereka Aprilia tahun depan. Saat ini ia memimpin kejuaraan MotoGP dengan hanya unggul 7 poin atas Francesco Bagnaia dan memimpin 53 poin atas Marquez. Kemenangan Martin pada balapan sprint minggu lalu di sirkuit Misano telah menjadi penanda menjelang kembalinya akhir pekan depan ke sirkuit yang sama. Yang terpenting bagi Martin adalah memberi pukulan bagi Bagnaia di sirkuit Misano. Ia orang yang sangat baik, sangat berkomitmen, dan termotivasi untuk menunjukkan bahwa Ducati telah membuat pilihan yang salah dengan mendatangkan Marc. Itu sangat penting. Jorge selalu di depan, tetapi tidak mampu menang dalam balapan terakhir. Dengan kepercayaan dirinya, dia mampu menunjukkan kepada dirinya sendiri dan semua orang bahwa ia masih di sana, ucap Campinotti. Managing Director Yamaha Lin Jarvis akan melepas jabatannya. Namun dia tidak akan benar-benar meninggalkan Yamaha dan hingga binggar MotoGP sepenuhnya. Dalam situasi yang sedang terpuruk, Yamaha bersiap untuk kehilangan salah satu pemimpin seniornya di ranah MotoGP. Adalah Lin Jarvis, pria yang telah menangani proyek balapan Yamaha di MotoGP selama 25 tahun hingga saat ini. Sosok Jarvis telah melegenda karena turut menjadi lakon di balik perekrutan Valentino Rossi dari Honda oleh Yamaha pada 2004.
Lin Jarvis tak lama lagi akan segera menepi dari kesibukan di pedok MotoGP. Mulai MotoGP 2025, pria asal Inggris itu memberikan jabatannya kepada Paolo Pavesio, mantan kepala marketing dan komunikasi Yamaha Eropa. Pengumuman sosok pengganti Jarvis itu pun sudah dilakukan saat seri balap GP Aragon pada akhir Agustus lalu. Pavesio pun juga sudah mulai muncul di garasi tim Monster Energy Yamaha dan ikut memantau jalannya balapan. Kehilangan manajer yang sudah menjabat selama 2 dekade lebih jelas akan menghadirkan perubahan bagi pabrikan asal Iwata tersebut. Namun, umur Jarvis pun sudah tak muda. Dia telah menginjak usia 66 tahun. Kendati akan kehilangan sosok nakoda yang sudah kenyang asam garam dinamika di MotoGP, skuad berlogo Garpu Tala tak akan benar-benar merasa ditinggalkan. Pasalnya, Jarvis akan diangkat menjadi penasehat senior Yamaha. Meski bakal lebih jarang mengikuti petualangan dari satu GP ke GP lainnya, Jarvis masih akan terus memantau perkembangan tim Yamaha di MotoGP. Sulit memang bagi Yamaha untuk benar-benar melepas Jarvis yang sering berperan dalam banyak keputusan krusial dan memiliki jaringan luas. Selain soal Rossi, Jarvis juga mampu meyakinkan Fabio Quartararo untuk bertahan dengan janji proyek pengembangan yang lebih serius. Padahal, rumor membelotnya El Diablo ke tim lain beberapa kali mencuat karena krisis performa yang dialami Yamaha. Di periode terakhir Jarvis sebagai direktur, Yamaha sukses meyakinkan tim satelit Ducati Pramac agar bergabung setelah melewati negosiasi yang cukup alot. Jarvis menuturkan bahwa Yamaha sedang bergerak menuju jalan kesuksesan lagi. Christian Gabarini, kepala kru Francesco Bagnaia, menjelaskan perkembangan sang juara bertahan MotoGP dan mengapa Ducati tidak perlu khawatir dengan suasana internal di sekitar Marc Marquez. Pecco Bagnaia memiliki target untuk masa kini dan masa depan di MotoGP. Pembalap Italia itu terus bertarung sengit melawan Jorge Martin untuk mempertahankan title kelas utama sekaligus gelar juara dunia keempatnya. Di waktu bersamaan ia mesti mempersiapkan diri untuk tantangan yang akan dihadapinya pada 2025 melawan Marc Marquez sebagai rekan timnya. Jelas bahwa Pecco ingin membuat sejarah di kelas MotoGP, menjadi pembalap yang makin baik, makin sedikit melakukan kesalahan selain beberapa kali tergelincir seperti yang ia lakukan tahun ini, dan kian sulit dikalahkan oleh para pesaingnya. Banyak yang percaya bahwa Marquez akan berhasil mengalahkan murid Valentino Rossi pada 2025. Tetapi kenyataannya adalah bahwa dalam lingkaran dekatnya, mereka memiliki kepercayaan penuh padanya dalam menghadapi tantangan sebesar itu. Mereka mendasarkan hal ini pada seberapa besar perkembangan Bagnaia sejak tiba di MotoGP pada 2019 sebagai juara bertahan Moto2 dan ia terus berkembang hingga saat ini. Kepala teknisnya seorang tokoh klasik kejuaraan dan terkenal seperti Christian Gabarini yang pernah bekerja dengan Casey Stoner, Jorge Lorenzo, atau Marc Marquez, menjelaskan kepada motorsport.com di Misano proses yang telah dilalui Pecco untuk menjadi pembalap Ducati terbaik di beberapa area. Selain itu, tentang bagaimana pembalap nomor 1 ini menghadapi ketekanan, Gabarini jelas mengatakan bahwa hal itu bukan masalah baginya. Bagnaia tidak diragukan lagi akan berada di bawah tekanan pada 2025 yang belum pernah ia rasakan dalam karir balapnya. Tapi mekanik Italia itu percaya padanya dan juga bahwa kedatangan 93 tidak akan mempengaruhi atmosfer internal di Borgo Panigale, sesuatu yang telah banyak dibicarakan. Saya mengenalnya dengan sangat baik. Saya rasa tak ada bahaya apapun atau masalah yang terjadi dalam tim, dan saya rasa itu tidak pernah terjadi dalam sejarah Ducati. Jika seorang rider berada di sini, itu karena ia memiliki karakteristik tertentu, dan itu adalah mendorong ke arah yang sama dengan yang lain, ungkap Gabarini.